kasih rekan Raga Mitra 104,6 FM. Kita balik lagi bersama Ketua DPD KNPI Kabupaten Buleleng Bapak Ibu Gede Parmul SSD Par Empar terkait dengan peran KNPI mensukseskan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Untuk sesi kedua ini, karena kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Oke, iya. Sambil menunggu berikut, Pak Gede, kita kembali bahas peran KNPI Kabupaten Buleleng dalam mensukseskan pembangunan. Iya, tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Dari Pak Soma. Silakan Pak Soma. Ya, selamat pagi untuk Pak narasumber Ketua KNPI Buleleng ya. Iya, Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini hanya masukan gitu ya. Ini kan saya senang dengan semangatnya Pak Ketua. Walaupun dengan fasilitas hampir tidak punya, artinya sekretariat kantor tidak punya, tetapi harus diingat bahwa di zaman dahulu juga pemudanya semangat sekali walaupun tanpa sekretariat gitu ya. Hanya dengan bambu itu yang harus diatur. Dan ingat juga bahwa hukum alam itu hukum sebab akibat. You do and you will get gitu. Kerjakanlah dulu, lakukan dulu sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, nanti pasti akan memetik sesuatu yang bagus. Spiritnya itu, walaupun dengan segala kekurangan sekretariat tidak punya, sedangkan kantor-kantornya besar, kantor-kantor pemerintahan misalnya bagus-bagus apa semua, jangan lemah karena tidak punya kantor gitu. Karena mereka mungkin itu pemerintah, ini organisasi gitu kan. Jangan patah semangat karena tidak punya kantor gitu. Mungkin kalau bisa nanti KNPI inilah supaya bisa, jangan berpikir nanti pemerintahnya harus membuat kantor yang bagus untuk kita. Jangan berpikir seperti itu. Kerjakan sesuatu yang bagus, nanti pasti memetik sesuatu yang bagus. Kantor itu mungkin nanti kecil buat KNPI, harus seperti itu spiritnya. Ya, betul. Itu aja, terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih Pak Soma di Sangsit. Di belakang Pak Soma di Sangsit masih kita berikan kesempatan di 23455. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ngurah Gajah Mada. Silakan Pak Ngurah Gajah Mada. Selamat pagi narasumber. Selamat pagi. Ketua KNPI. Begini, yang jelas sangat berbeda gitu. KNPI yang ada ya zaman dulu katakanlah dengan saudara, karena saya merasakan, saya pernah ikut di organisasi P2M, di mana di saat organisasi KNPI masa lalu katakanlah, jom melimpah baju, kadang-kadang di P2M itu bajunya dua setel, tahun loh Pak, sangat jaya waktu itu KNPI. Karena apa? Dari segi permodalan, dari segi organisasi yang begitu kuat, kan KNPI itu. Karena organisasi tanpa modal, tanpa uang, ini saya kan bangkit gitu seperti zaman dulu. Yang kedua Pak, saya salut dengan Bapak, tanpa sekretariat tadi sudah dikatakan Pak Sumu bisa membangkitkan. Cuman mungkin mohon beberapa OKP, organisasi kemurahan yang ada di Buleleng, hanya berapa yang aktif? Saya lihat hanya beberapa segelintir OKP saja yang kelihatan ya mendulang untuk memberikan pembangunan yang aktif, seperti P2M, N2 itu kita ya tanpa modal sudah berani mengambil sikap
setiap SMA diadakan apa itu? Bela negara. Bela negara. Nah, itu salut. Tanpa uang itu dari pemerintah. Ada beberapa sponsor mungkin yang masuk di sana bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga Pak, mungkin ada beberapa ormas itu. Ormas kepemudaan, apa, silakan. Hanya membuat gaduh saja kadang-kadang itu. Hanya bentrok tadi ini. Tidak tujuannya tidak jelas itu. Yang jelas harus OKP itu memberikan saran pembangunan, saran yang baik terhadap pemuda sekarang supaya tidak terpuruk seperti narkoba, prostitusi dan lain-lain. Itu harus siap itu dijalankan untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya. Ya mudah-mudahan KMPI tanpa sekretariat, tanpa modal bisa jalan di Singaraja. Siap, Pak. Jadi ngomong itu ya, dengan ada titis, dengan ada apa namanya gebrakan gitu. Yang keempat ini beberapa OKP underbu partai politik. Saya singgung ini. Saat pilkada malah gerak-gerik. Setelah itu tidak ada apa-apanya. Mari bangun masyarakat Buleleng dengan cara ikut kerja bakti, ikut membersihkan pantai-pantai. Itu yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngurah di Gajah Mada. Di belakang Pak Ngurah Gajah Mada masih kita berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Wajir. Oke. Ya, orang tua dari Tampakan, Pak. Oke, Pak DRK silakan. Selamat pagi. Adik narasumber ya, adik saya sudah umur 66, Pak. Ya, adik ya. Oke, sukses, Pak. Bisa disebut adik ya. Siap, Pak. Bisa. Sama dengan penuntut tadi ikut prihatin juga, Pak ya. Karena semangat Bapak lebih besar dari semangat sekretariatnya, Pak ya. Besar sekali semangat Pak membangkitkan para pemuda, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih. Lebih, Pak. Tadi Bapak menyinggung mengontrol masalah narkoba, kan itu, Pak ya. Pelecehan, penanggulangan remaja, kan itu, Pak ya. Itu mudah-mudahan Buleleng tidak mendapat julukan darurat narkoba, Pak ya. Dekat kepemimpinan Pak. Saya dukung Pak, walaupun saya cuma bicara aja mendukung Pak. Dan doa Pak. Siap, Pak. Karena Bapak tadi kan mengatakan siap membangun, ikut membangun wilayah kita Buleleng, kan Pak ya. Bagaimana tanggapan Pak? Maka mengenai pilkada Buleleng calon tunggal Pak. Bagaimana semangatnya KMP itu lah Pak? Karena dari dulu saya dengar ada KMP tapi tidak pernah nyata kerjanya Pak itu. Mudah-mudahan di pundak Bapak ini saya sebab bisa bergerak KMP yang ada di Buleleng Pak. Dan juga Pak, kalau ada pilkada begini KMP kan harus netral juga Pak ya. Betul, Pak. Tetapi ikut ngobrol juga Pak ya, jangan nggak ngobrol Pak. Ya, kota-kotanya menang Pak ya, ikut ngobrol juga Pak. Ya, karena kasihan loh Pak, kita harus menolong di bawah dan Buleleng. Setelah Februari nanti, Bapak selaku Ketua KMP merasalah pada Pemda Pak ya. Sehingga segera dibuatkan sekretariat. Untuk sementara waktu, kos saja dulu Pak. Kos saja dulu katanya pertama kan kos dulu Pak. Karena sudah ada sekretariat, ada jabatan, lalu tidak. Kos saja dulu. Lalu bagaimana Pak kalau Pak mengarah rapat selalu bertindak tidak Pak ya? Ya, nomaden Pak. Iya, terima kasih Pak. Kalau saya salah Pak. Baik. Terima kasih Pak DRK ditampakkan satu penelpon lagi kita berikan kesempatan nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, G. Dengan siapa di mana Pak? Halo? Dengan siapa di mana? Ya, mungkin menggunakan streaming, silakan dilanjut saja Pak. Ada jeda sepersekian detik. Ya. Ya, terlalu kecil mungkin ada kerusakan di jaringan telepon Bapak. Ya. Oke, masih kita berikan kesempatan satu telepon lagi, nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita. Sambil menunggu, silakan Pak Parmo. Ya. Baik, terima kasih para pendengar. Satu telepon lagi kita berikan kesempatan.
Halo, selamat pagi. Ya. Halo. Ya, selamat pagi. Iya, mungkin ada kerusakan Pak di jaringan Anda. Emang terdengar kecil sekali Pak. Iya, oke, silakan Pak Fahmi dilanjut. Baik, terima kasih untuk apresiasinya para pendengar Radio Guntur. Ini yang pertama dari Pak Sume di Sangsit, ya. Berikutnya ada Pak Murah di Gajah Mada dan Pak Bianke, ya. Selamatkan. Ini terima kasih sekali ya, pada umumnya telah memberikan support, ya, semangat dukungan yang luar biasa ya bagi kami segenap personel di KNPI Kabupaten Buleleng, ya. Memang tadi Pak Sume menyampaikan terkait fasilitas yang terbatas, ya. Inilah resiko yang sudah kami ambil, ya. Ini sudah jelas sekali di awal. Saya pribadi, teman-teman juga sudah tahu di awal, kami akan mengaktifkan kembali KNPI ini adanya, ya. Nah, kami ambil resiko ini, ya. Kami berusaha, kami bergerak, ibarat ini adalah ombak, kami berseluncur di atas ombak ini. Bagaimana memainkan ombak ini untuk mengarah pada tujuan cita-cita kami bersama. Bukan hanya tujuan pemuda, tapi tujuan negara Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng. Jadi semangat tidak perlu lagi dipertanyakan bagi kami, untuk kami. Itu tadi bagus sekali ya Pak, semua you will get, ya. Memang kami tidak memikirkan dulu apa yang akan kami dapatkan, ya. Kami hanya bekerja, ya, mau diapresiasi terima kasih, tidak diapresiasi pun tidak apa-apa. Jadi kami, ini adalah keyakinan kami, ini adalah semangat kami semua. Terkait sekretariat, ya, ini memang kami sambil berjalan, komunikasi sudah ada, ya. Memang selama ini juga kami melaksanakan rapat-rapat, ya. Terus terang Pak Bung Wirat, ya. Saya juga bagian dari akademisi, ya, kemudian saya juga sebagai wakil dekan di FE, ya. Saya sebelum dipinang, ya, oleh KNPI untuk menjadi pimpinan, ya, dan saya mengiyakan, saya tentu harus izin dulu pada pimpinan saya, dan saya menyampaikan kondisi real dari KNPI seperti apa dan resiko-resikonya, dan pimpinan mengamini, mempersilahkan. Ya, tentu saja ini juga bagian kita bisa sampaikan di depan, pimpinan sangat dukung. Oleh karenanya pada setiap pertemuan-pertemuan, ya, karena ini KNPI juga bagian yang ada di bawahnya adalah mahasiswa-mahasiswa, organisasi kemahasiswaan seperti BEM MPM, yang juga berkegiatan yang ada nantinya mendapatkan output, hingga pimpinan memberikan ruang lah pada kami di kampus. Jadi beberapa kali, ya, pertemuan-pertemuan, rapat, ya, dialog-dialog kami adakan di kampus, fasilitas di kampus, ya, atas izin pimpinan, ya, Pak Rektor. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan di kampus yang berkaitan dengan kemahasiswaan kami juga terlalu gairah. Nah, dari Pak Murah, ya, KNPI dulu dan sekarang beda, ya, jelas memang beda sekali. Pak Murah mungkin tahu di zamannya Bapak ketua, wakil, sekretaris. Nah, itu paling tidak sudah dapat nomor untuk calon legislatif lah mungkin dia. Baik di DPRD, DPR RI misalnya, ataupun bahkan eksekutif, ya. Mungkin itu yang bedanya, fasilitas, ya. Fasilitas dan bagaimana kami diprioritaskan. Mungkin kalau dulu lihat senior-senior kami dulu. Nah, kami cuma sekarang bekerja ini tentu tidak melihat itu. Bung Ira tahu, ya, saya di kampus, akademisi, saya PNS, dan tentu tidak mungkin saya anggaplah menduduki posisi ketua ini untuk mengejar hal tersebut, ingin menjadi anggota DPR mungkin, atau ingin menjadi apa, ya, karena saya terikat pada aturan saya sebagai PNS. Jadi, ya, silakanlah dinilai. Saya memang murni untuk bagaimana membangun organisasi kepemudaan ini. Nah, terkait pakaian dan sebagainya, ya, ini memang tahun ini jalan, ya. Teman-teman, saya terus terang, Bung Wirat, ya, dan Pak Murah, ini misalnya untuk hal-hal yang seperti pakaian, baju, ya, keanggotaan, kartu anggota, selama ini konsumsi dan sebagainya, ini masih pribadi, ya. Cuma, ya, oke lah, teman-teman yang ada nyumbang pun saya persilahkan. Termasuk pembuatan pakaian, kita upayakan di akhir tahun ini sudah selesai semua untuk anggota-anggota kami yang di KNPI, seragam dengan kocek pribadi masing-masing. Kocek pribadi, bukan masing-masing, kocek pribadi pimpinan. Ya, nanti ke depan lah kalau misalnya ada sumbangan, ya, kami akan terima lah. Cuma ini tanggung jawab saya, Pak Bung, ya. Seperti saya bilang di awal, saya ini, ya, saya harus teguh memegang prinsip saya untuk sampai ke depan. Nah, ini OKP yang hanya sedikit eksisnya, ya, memang itu seperti tadi saya sampaikan di awal.
bagian tugas kami adalah membina ya OKP-OKP ini. Kami tidak hanya menyisir untuk menginventaris mana OKP ada, enggak. OKP yang melempem pun sebenarnya bagian tugas kami untuk bagaimana membangkitkan, membangun kembali. Ya. Nah, ini beberapa sudah kami inventarisir, memang ada yang tidur, ya. Ini coba kami bangunkan kembali. Nah, contoh yang terdekat, walaupun bukan dari kami sebenarnya fully ya. Contoh seperti kemarin Prada misalnya. Nah, Prada itu kami apresiasi sudah luar biasa ya. Sebelumnya mungkin agak jarang lah mungkin dengan kiprahnya karena ada KMHDI itu. Nah sekarang ada Prada sudah mulai kegiatannya malah luar biasa ya, bangun terus kegiatannya banyak. Nah ini seperti salah satu contoh ya, ini salah satu OKP yang bagaimana juga bisa cepat bangkitnya. Nah lalu, nah ini ormas-ormas pemudaan yang ditertibkan ya saya setuju, ini bagian juga tugas pembinaan kami terhadap generasi muda. Nah ini saya terus terang tadi sudah sempat juga off air ngobrol dengan Bung Irat ya, jadi menyebut KNPI mungkin di desa-desa, di anak-anak muda, di sekolah-sekolah, itu KNPI kan gitu gini Bu. Cuma kalau bilang Laskar Bali, Baladika, Pemuda Bali Bersatu, tahu semua Bu. Sampai pelosok-pelosok anak SD pun tahu mungkin ormas-ormas tersebut. Nah itu bagaimana kami coba paling tidak menaikkan kembali lah rating kami dari sisi nama kami kelihatan. Nah terkait pembinaan tersebut kami setuju. Ya ini terkait ya cuma itu ranah kami terbatas pada pembinaan ya. Harapan itu saja bagaimana ormas-ormas ini turut serta ya berpartisipasi ya, dalam membangun daerahnya dari latar apapun ya. Nah misalnya dari sisi ekonomi kan bagaimana memberdayakan. Oke silakan lah, saya yakin bagaimana ormas itu ADART-nya baru dibangun tidak ada untuk hal yang jelek lah, hal yang negatif, pasti bagus semua ADART, saya yakin itu. Cuma dalam perjalanan. Nah ini yang mungkin nanti saya terus terang lihat, saya kenal beberapa pucuk-pucuk pimpinan gininya ya ormas tersebut, saya ada belum tahu, saya teman. Cuma itu tadi, saya hanya bisa memberikan penyampaian bahwa ini ormas-ormas ini sebenarnya kan bagian dari Ajak Bali juga, harus menjadi pilar juga tanggung jawab mereka dalam untuk bagaimana menjaga Bali tetap aman, tetap tertib, tetap kondusif, karena kita daerah pariwisata. Nah seperti yang lalu ada keributan, kejadian apa, otomatis pariwisata. Kenapa enggak? Hampir 70% masyarakat Bali ini pekerjaannya, penghidupannya itu ada kaitan dengan pariwisata, walaupun tidak secara langsung. Makanya karena pariwisata itu multiplier effect. Nah jadi istilahnya pariwisata bangkit, pariwisata maju, apalagi kita sebagai ujung tombaknya Indonesia ya. Kita ada penyebutan sekarang New Bali aja, 10 New Bali itu Bali masih dipakai, 10 New Bali itu. Baik dari yang barat sampai ke timur, utara, New Bali. Nah itu salah satu contoh bahwa Bali ini luar biasa. Sepi pariwisata, dagang canang ikut sepi Bu. Sepi pariwisata, dealer mobil, dealer motor, properti, pasti sepi juga. Nah itu contoh, toko-toko pasti sepi juga. Begitu multiplier effect. Jadi bagaimana ormas-ormas ini turut menjaga, ya, bukan malah ikut merusak. Saya yakin ini pasti bagus lah, ya. Cuma bagaimana tataran di bawah, dan juga pastinya harapan saya penegak hukum memang harus tegas, ya. Tegas tidak hanya di bibir, ya, tapi tegas pada tindakan penegakan aturan yang ada. Kami yakin ormas pasti akan maulah mereka ikut terhadap hal itu. Lalu OKP underball partai politik ya memang harus dimaklumi. Nah, semangatnya hanya pada saat pilkada ya. Saya tidak bisa banyak komentar Bung Mirat, tapi ya memang itulah. Tapi tidak apa, ya kami nanti akan tuntut bersama lah. Ya, saya juga pastinya ya akan minta juga, ya bulan teman-teman banyak juga yang di underball partai politik tersebut, ya bagaimana juga tanggung jawab lah setelah pilkada, tidak pada 5 tahunannya saja yang semaraknya, tapi setelah itu juga bagaimana keberlanjutannya. Ya. Jadi Pak Diarke ya saya apresiasi, terima kasih ya. Inilah semangat kami, inilah apa adanya rekan teman-teman kami semua di KNPI begitu luar biasa ya. Nah, terhadap tanggapan terhadap pilkada calon tunggal, ya inilah demokrasi Bu. Tidak ada yang bisa dipaksa ya. Jadi dalam perjalanan, dalam prosesnya ya walaupun mungkin harapannya ada calon-calon yang bisa menjadi opsi-opsi pilihan masyarakat ya, pemuda khususnya ya, inilah prosesnya, dan proses ini pun harus kita hormati bersama ya. Kalaupun sampai calon tunggal ya, ini yang proses sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada ya. KPU dan Panwaslu juga sudah berjalan, dan kemarin kami sempat ya Bung ya di
diajak ya oleh Panwaslu ya untuk bersosialisasi ya di kalangan pemuda ya, tingkat pemilih pemula ya. Pemula ini kan bisa disebut swing voter juga ya, bagaimana untuk mereka bisa turut serta. Karena selama ini yang saya tangkap juga dalam perjalanan saya sosialisasi tersebut, memang anak-anak muda tersebut pengetahuannya terhadap pilkada ini masih rendah sekali ya. Waktu kapan pilkada saja tidak tahu. Siapa saja calon-calon yang beredar selama ini tidak tahu. Ya. Bagaimana proses nanti pemilihan tidak tahu. Nah ini PR lah ya, PR-nya KPU, PR-nya Panwaslu juga, dan saya apresiasi kemarin Panwaslu yang lakukan sosialisasi dan mengundang kami ya sebagai akademisi untuk ikut itu, dan di sana saya sampaikan lah ya bahwa seperti ini pilkada anak-anak muda yang memang sudah dari sisi umur memenuhi syarat, tolong ayo, ini adalah event kita bersama. Walaupun ya sedikit banyak masih ada yang mau boye dan sebagainya, Bu. Maksudnya, nah ya terkait mungkin ya apa yang mereka dapatkan dari ikut memilih tersebut dari sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Cuma ya ini tetap yang harus kita lakukan. Nah, sekretariat Lapat tadi saya sudah sampaikan juga Pak Diarke yang memang sementara nomaden ya, bisa di tempat saya pribadi, bisa juga di kampus. Saya kamerisasi, pimpinan Undiksa sudah memberikan fasilitas, dan ini bentuk tanggung jawab juga dari pihak akademik ya, dari kampus ya, bagaimana juga tanggung jawab untuk membangun generasi mudanya. Iya, oke. Nampaknya ada telepon lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi. Iya. Masih ada waktu, kami berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Mereka. Mas Daryanto. Silakan Pak Nardaryanto. Iya. Selamat untuk tugas-tugas kemanusiaan dan pengabdian ini. Dan sukses doa dari senior, dari teman-teman tadi, bapak-bapak tadi, itu adalah semangat orang tua tapi menularkan kepada adik-adik generasi muda. Jadi saya hanya memberikan support, ada kemampuan dan finansial. Jangan karena tidak ada finansial, kemampuan yang ada tidak dioptimalkan atau tidak digerakkan. Semoga ini menjadi pegangan bagi Ketua KNPI dengan kepengurusannya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa untuk melihat momen ini 10 November dan 20 November, mudah-mudahan dari KNPI, mudah-mudahan tidak hanya karena pakaian kemudian tidak muncul, tapi ini kan komite. 5 orang, 3 orang pengurus datang, tapi OKP-nya adalah bisa dikerahkan sebagai kekuatannya dan itu. Mudah-mudahan di rapat di Lasmi tanggal 12-13, mudah-mudahan bisa untuk inilah KNPI Pemuda Buleleng. Pemuda Buleleng dalam arti OKP, karena ada mengaku-ngaku Bumilak inilah pemuda Buleleng. Pemuda Buleleng yang mana, yang memberi kekuatan apa, sumbangan dan semangat atau sumbangsi pada kegiatan-kegiatan bersifat sosial atau kegiatan yang lain. Nah, ini mungkin bisa ditunjukkan bergabung dengan nanti PPN, dengan pramuka dan sebagainya, sehingga ada nuansa baru dalam rapat resmi. Atau 10 November nanti lihat, sepertinya kelihatan ada keberagaman, memang seremonial dulu, bukan berarti kita tidak peduli tidak mengedepankan seremonial. Dan 10 November misalnya KNPI, terus OKP ada, minta kepada panitia, saya mengajak OKP sekian, mungkin tidak apel, mungkin juga duduk di mana, sehingga kelihatan sudah dari 10 tadi dikatakan, mudah-mudahan 12 yang pengurus OKP datang diberikan porsi duduk di mana, karena ini zaman dulu dikatakan tadi semangat pemuda era revolusi kemerdekaan, Bung Karno berikan 100 atau 1000 saya gemparkan dunia ini. Sekarang Bung Gede berikan saya pemuda Buleleng berapa untuk membangun Buleleng. Nah, ini mungkin komitmen dengan segenap pemudanya, termasuk tadi jangan sampai ada ormas-ormas atau organisasi pemudaan yang malah
P2M ikut, Menwa ikut, bela negara, KNPI ikut. Jadi Bung Gede dengan teman-teman KNPI, bukan P2M, bukan FKPP aja dan Menwa yang ikut. Ini mungkin dari unsur organisasi agama ikut mengarahkan bela negara bidang keagamaan. Ya, mungkin di bidang apa? Sehingga berbaur di sana tidak Menwa aja, walaupun Menwa sebagai top leadernya atau sebagai penyelenggaranya. Nah, saya hanya nyarankan di pemuda itu nanti digalakkan dalam arti umurnya berapa, ya saya sudah tidak pemuda tapi saya bersifat mentuturi Anda Yani. Jadi jangan sampai nanti lebih banyak yang tua jadi pemuda karena semangatnya yang muda tidak mau semangat pemuda aslinya. Nah ini nanti bingung orang, berarti tua-tuanya jadi pemuda jadi apa? Nah, jangan sampai terbalik gitu. Oke, baik. Nah saya hanya nitip sekretariat silakanlah nanti seperti sarannya Pak Suma tadi bergerak nanti orang akan ini sama dengan pramuka. Ini pramuka dapat gedung. Pemirsa mungkin melihat jalan pramuka berdiri sing ganti jalan itu dari jalan Utara itu kan. Dan kita nanti jalan KNPI karena gedungnya di mana. Nah mudah-mudahan ini perlu pemikiran. Saya juga berpikir kalau gedung pramuka itu dipakai gedung KNPI, pramukanya di bawah KNPI, walaupun jalannya tetap tidak berubah. Atau mungkin gedung pemuda bersama ormas ada di bersejarah itu pemuda adalah patriot bangsa adalah ini di Pelabuhan Buleleng, gedung lama itu pertahankan. KOKP sana, kumpul pemuda, apel sana. Jadi ini buat saja alternatif proposal untuk beberapa alternatif. Walaupun tadi tidak perlu sekretariat utamakan dulu, tapi itu perlu disampaikan. Nah sehingga bidang-bidang lain nanti akan bisa. Saya hanya 2 titik, pendidikan dan kesehatan. Kalau orang kurang sehat, maka pendidikan tidak akan maju. Orang miskin, makanannya, bayinya akan pendek-pendek. Kemudian tidak berisi, cerdasnya tidak. Sehingga mungkin punya keberagaman nanti karena bidang. Baik, terima kasih Pak Narte Ariante. Silakan Pak Parmo. Terima kasih Guru Narte di Gajah Mada. Ini memang sesuai tagline kami di KNPI juga, Bung Wirat, bahwa ikut organisasi itu keren. Nah itu yang coba kami sosialisasikan ke anak-anak muda. Ikut organisasi itu keren di organisasi apapun, ya. Termasuk yang lalu, ya, kami sempat mempedulikan 3 bidang kemahasiswaan, ya, di Fakultas Ekonomi di Undiksa. Itu tingkat partisipasi mahasiswa itu semakin tinggi dengan memberikan gambaran dorongan seperti tersebut. Misalnya ikut organisasi, kenapa mereka yang berkeringat membawa nama lembaga dan sebagainya, ya. Terus setelah diberikan insentif juga dorongan untuk dapatkan beasiswa dan sebagainya, karena mereka pasti dari sisi akademik, latar belakang ekonomi dan juga organisasi ini menjadi salah satu salah satu hitung-hitungannya lah gitu. Nah, Guru Narte, terima kasih untuk supportnya, ya. Memang ini harus berjalan bersama, ya, pembangunan fisik dan non fisik, ya. Terkait kegiatan-kegiatan, ya, kami juga sudah inventarisir, termasuk yang terdekat ini adalah Napak Tilas. Kami juga KNPI kemarin sudah sempat ikut, ya, melaksanakan rapat-rapat persiapan bersama PPM juga di Dinas Sosial sebagai leading sektornya, ya. Bagaimana juga terus menjaga semangat, ya. Kalau bangkit harus bangkit, tapi terus bisa menjaga, memaintain semangat anak-anak muda ini, ya, terhadap nilai-nilai luhur perjuangan pejuang-pejuang kita dulu. Nah ini salah satunya, Bung Ira. Karena ya harus diakui, kalau tidak ada perjuangan dulu, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kita seperti sekarang. Nah ini yang terus kami berusaha jaga, termasuk juga itu tadi di KNPI, bagaimana untuk menjaga penggunaan fisik dan mental. Nah kami yang lalu sempat beraudiensi juga dengan Bapak Ketua DPR, Bapak Gede Supriyatno. Nah itu salah satu permasalahan yang juga kami kemukakan adalah terkait sekretariat itu memang. Nah memang ada beberapa opsi, kami kan sudah sambil jalan yang kami sampaikan, gedung pemuda, melihat-lihat, lalu juga Pelabuhan Buleleng, kami juga sempat kontak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, karena beliau sebagai penanggung jawab di sana. Ternyata yang rencananya memang adalah gedung tua di sebelah timur Imaku tersebut, yang rencana kami coba, ternyata itu akan digunakan untuk monumen.
Ya, ini sudah ada dari informasi Pak Kadis Budaya Pariwisata, sudah ada ibaratnya apa namanya, tindak lanjut ya dengan kementerian. Nah, itu sebenarnya opsi kami salah satunya. Tapi bagus sekali sebenarnya dari Pak Ketua DPRD kemarin, Pak Gadis Budaya. Bagaimana kalau kita sekarang kan sedang membangun RTH ini. Nah, salah satunya adalah RTH Sukesade, ruang terbuka hijau. Mungkin RTH ini bisa kita ibaratkan RTH yang bersifat tematik gitu. Mungkin RTH Sukesade yang bersifat taman pemuda mungkin. Nah, taman pemuda ini mungkin yang mumpung masih dalam tahap pembangunan ya, cuma memang kan nanti kita harus detail lagi melihat ya seperti apa gininya di ID-nya. Mungkin di sana ya bisa lah bangun sekedar satu ruangan atau 2 ruangan sekretariat lah dulu untuk sementara. Nanti ada taman-taman apa di sana, tematiknya pemuda, kami organisasi kami siap untuk juga memaintain, menjaga, merawat dari taman tersebut. Ada tempat, ada dan juga dari sisi lokasi juga sangat strategis. Nah itu salah satu pemikiran lah untuk gini, untuk sekretariat kami. Jadi RT-RT yang lain ya silakanlah dengan tematiknya masing-masing. Misalnya seperti di Kampung Tinggi ya di sana kulinernya, RTH kuliner, Sukesade RTH pemuda. Nah ini kami gariskan sekali lagi Bung Wira terkait KNPI juga, ya ini salah satu harapan kami ke depan. Kapitalisme organisasi kepemudaan kami akan coba cut. Ya mohon maaf ya, selama ini yang megang organisasi kan, karena saya selalu dulu bilang istilah 3O Bung ya. Jadi otot, otak, ongkos gitu ya. Utamanya paling banyak mungkin ongkos, mungkin yang bisa megang organisasi adalah pengusaha-pengusaha. Ini akan coba saya cut. Tugas saya adalah mencoba ya memulai sesuatu yang baru. Hal-hal yang dulu mungkin kurang pas akan saya coba perbaiki. Seperti itu tadi. Yang megang organisasi biasanya punya ongkos, pengusaha bisa meliang nih, ngenang nih, apa segala macam. Nah itu coba kita perbaiki Bu. Karena ya itu tadi, saya pasti nantinya akan menyerahkan tampuk pimpinan ini pada generasi adik-adik berikutnya. Adik-adik ini belum tentu semua memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, Bung ya. Jadi paling tidak apa namanya, standar kami ke depan itu bahwa pimpinan itu yang penting dia mampu, dia punya komitmen, ya integritas, kapasitas dan akuntabilitas ya kalau saya bilang itu harus memenuhi. Ongkos itu nomor berikutnya, nomor sekian. Nah ini siapa yang bisa mengongkosnya, itu tadi. Makanya peran bersama masyarakat, saya tidak bilang Pemkab saja, bersama ya. Bisa ada CSR, mungkin perusahaan-perusahaan nanti ke depannya, ini kami coba terus Bung, maksudnya ya nanti ada misalnya BUMN, BUMD juga ya, ini kan harusnya mereka bagian yang bentuk partisipatif mereka juga ya terhadap bagaimana mereka sudah mencari keuntungan di daerah, ya benar membantu juga daerah dari sisi itu kepemudaan. Nah, kapitalisasi dari sisi kepemudaan ini salah satu poin kami juga di KNPI. Setiap era ada orangnya, setiap orang ada eranya, ya. Setiap organisasi pasti akan ada regenerasi. Nah, harapan saya nanti berikutnya regenerasi saya untuk adik-adik saya ini tidak hanya nanti yang mampu secara ekonomi saja yang bisa memegang. Ya. Nah, berikutnya juga cerdas hard skill dan soft skill, Bung Wira. Jadi kami juga dalam ke depan ini program-programnya seperti tadi saya sampaikan, pelatihan-pelatihan, mungkin kewirausahaan, terkait juga pelatihan-pelatihan keorganisasian, ya. Nah, itu juga secara soft skill, budi pekerti, ya. Bagaimana juga sifat-sifat kalau istilah Jawanya tepos liru dan sebagainya, etika-etika yang bersifat normatif ya, keagamaan, sosial dan sebagainya. Nah ini juga kami dorong di anak-anak muda kami, ya. Berikutnya adalah bela negara, ya. Bela negara ini juga bagian penting dari program kami ke depan, ya. Kami bersama-sama dengan PPM, ya, dengan Pramuka juga, dengan Menwa. Kebetulan saya juga di kampus sebagai pembina Menwa, ya, pembina resimen mahasiswa. Nah ini anak-anak ini sangat semangat sekali, ya, bagaimana bela negara ini, wawasan kebangsaan, tadi saya bilang Pancasila, ya, cinta tanah air, Undang-Undang 45, ya, macam-macam 4 pilar itu semua, itu menjadi bagian dari bela negara. Berangkat dari apa namanya, jargon revolusi mentalnya Pak Jokowi, ya. Jadi pembangunan revolusi mental itu kan dari orangnya, dari SDM-nya dulu. Walaupun memang ini bagus sekali bersama-sama lah, mental jalan, berikut juga fisik jalan. Itu kan pasti tentu akan lebih bagus. Tapi kalau fisik saja yang didorong, mental masih segitu-segitu saja, ya masih mentalnya bobrok, ya tentu pembangunan akan sulit. Ini bagus sekali, makanya seperti sekarang ada
saber pungli dan sebagainya, benar pemberantasan pungli itu masuk di kampus ya Bu. Jadi Iya. jadi semua unsur dan semua sektor ini memang masuk. Ini bagus sekali sebenarnya dalam kaitan perbaikan mental itu tadi. Jadi mengembalikan bahwa anak-anak muda lebih bergengsi ya, akan lebih keren kalau ikut organisasi. Ya, baik. Terima kasih Pak Farmud. Terima kasih juga pada pendengar yang sudah menyampaikan saran masukan pendapat. 1 jam kita sudah ngobrol. Nggak rasa ya. Tanpa terasa ya. Iya. Ya, oke, silakan closing statement-nya Pak. Oke, baik. Sekali lagi ya, kami KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai konsorsium wadah UKP yang ada di Kabupaten Buleleng ya, mengharapkan support dukungan segenap stakeholder ya, masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi ya, juga media yang tidak kalah pentingnya ya, ataupun juga unsur-unsur lain ya, yang bisa kami ajak untuk bersama-sama ya membangun Buleleng tercinta ini dan Bali Indonesia pada umumnya. Ayo bangkitkan kembali lagi semangat, anak-anak muda jangan melempem ya, anak-anak muda jangan salah arah ya. Anak muda harus kedepannya menjadi benar tonggak, menjadi agent of change ya. Ke depan ini tantangan semakin tinggi ya. Ini harus kita jawab, harus kita persiapkan bersama-sama. Dan harapan sekali lagi, mohon ya, selama ini sudah bagus sekali hubungan kami ya, kemitraan kami dengan pemerintah daerah. Harapannya ke depan bisa dijaga dan bisa semakin ditingkatkan lagi, termasuk dengan media. Demikian, terima kasih Bu. Merdeka! Merdeka! Terima kasih sekali lagi Bung Farmud. Oke. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan pada rekan-rekan. Silakan.